Kali ini kita akan membahas tentang upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang pengelolaan sampah pada ibu rumah tangga. Sebelumnya, apa itu sampah? Sampah adalah sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan sendirinya, yaitu sampah sayur-sayuran, sisa-sisa daging, sisa buah-buahan, daun-daunan, dan ranting pohon. Yang kedua ada sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat membusuk dan membutuhkan bahan lain untuk mengolahnya. Terdiri dari sampah botol plastik, sampah plastik belanjaan, kaleng-kalengan, dan kaca. Sudah siapkah kamu memilah sampah? Bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik? Kenapa kita harus memilah sampah? Karena dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita produksi setiap hari. Juga mengolah sampah yang diangkut ke TPA setiap harinya. Pertama-tama, siapkan 2 wadah untuk membuang sampah. Wadah pertama dikhususkan untuk sampah organik, yaitu sampah yang biasanya mudah membusuk seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan buah-buahan. Kemudian, wadah yang kedua adalah untuk sampah anorganik atau biasa disebut dengan sampah kering. Tempatkan sampah anorganik dalam wadah tersebut, mulai dari bungkusan makanan saset, botol plastik, plastik belanja, kaleng-kalengan, dan kaca. Sebelum dimasukkan, pastikan sampah dalam keadaan kering. Fungsi utama dalam pemilahan ini adalah untuk membantu kita dalam mengelola sampah. Tiap jenis sampah memiliki alur penanganan yang berbeda. Contohnya, setelah dipilah, kita dapat memproses sampah organik menjadi pupuk kompos. Lalu, pupuk kompos tersebut bisa ditaruh di tabung komposter yang sudah disediakan di rumah. Lalu yang kedua, untuk sampah anorganik, kita bisa menjual ke tukang barang bekas atau kita tabung ke bank sampah jika tersedia di dekat rumah. Caranya sangat mudah, yaitu cukup dengan mengumpulkan sampah anorganik sesuai dengan jenisnya, mulai dari plastik belanja, botol plastik, dan kertas atau kardus. Botol plastik bisa kita manfaatkan untuk pot tanaman yang dinamakan aquaponik, serta kertas atau koran bisa kita manfaatkan untuk kerajinan lainnya. Lalu biasakan diri untuk tidak mengikat sampah di plastik. Kenapa? Karena kebiasaan itu menyulitkan petugas kebersihan memproses sampah tersebut. Jika sampah ditaruh dalam plastik yang terikat, petugas harus membuka satu persatu agar sampah dapat diolah lebih lanjut. Selain itu, sampah anorganik lebih lama terurai. Sangat tidak mungkin petugas kebersihan membuka ribuan bahkan puluhan ribu setiap harinya. Nantinya, ketika kita sudah terbiasa memilah sampah sendiri, maka lebih mudah dalam memproses sampah yang sudah kita pilah, lalu kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Mulai tanggal 1 Juli 2020, penggunaan plastik sekali pakai di Jakarta dilarang oleh Gubernur DKI Jakarta di pasar, minimarket maupun supermarket. Plastik sekali pakai dilarang digantikan oleh kantong belanja. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Terima kasih.